Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Munajah Nasution. NIM 0506191078. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang makna kebebasan. Manusia itu sendiri memiliki potensi kebaikan dan kejahatan. Allah memberikan kebebasan penuh kepada manusia untuk memilihnya. Dan pada akhirnya manusia itu sendiri akan dipertanggungjawabkan perbuatannya di akhirat kelak. Al-Quran tentang kebebasan manusia untuk menentukan perbuatannya sendiri itu bersifat ikhtiariyah. Ikhtiariyah yaitu perbuatan yang dinisabkan kepada manusia dan menjadi tanggung jawabnya karena ia memiliki kemampuan untuk menentukan maupun meninggalkannya. Kebebasan di luar Islam. Dalam kebebasan sipil atau yang artinya adalah manusia bebas untuk melakukan segala transaksi, memikul beban, dan memiliki harta serta mengelola hartanya itu sendiri. Indo Brahma misalnya tidak menganggap hak sipil Kasa Sutra yang disedarkan dengan budak, padahal itu termasuk golongannya sendiri. Karena dianggap kotor dan najis, mereka tidak pantas untuk digauli kecuali dengan budak. Juga dengan bangsa Yunani kuno, mereka tidak menganggap hak sipil seseorang yang tidak memiliki atau berbangsa Yunani, karena mereka berkeyakinan bahwa merekalah yang paling sempurna, yang memiliki akal dan pikiran, serta merekalah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Dalam undang-undang mereka juga menetapkan posisi wanita sebagai diskriminatif karena wanita adalah harta bagi walinya sebelum ia menikah. Kalangan bangsa Romawi kuno, mereka juga tidak menganggap hak sipil bangsa lain, dan bangsa lain itu dianggap sebagai budak karena mereka menurut mereka bahwa bangsa mereka lah adalah bangsa yang terpilih dan bangsa lainnya adalah budak. Kebebasan dalam Islam. Kebebasan dapat diartikan sebagai terbebasnya seseorang dari dominasi dan jebakan materi kebendaan. Dengan zuaknya ia mampu menyaksikan hakikat kebebasan atau mukasyafah. Dalam teologi Islam, kebebasan berkehendak sebagai lawan dari takdir, bagaimana yang tampak dalam perdebatan kaum Mu'tazilah, Jabariyah, dan Sunni. Jika kembali ke masa yang silam, di mana Nabi dan kaum Muhajirin serta Ansor mengadakan perjanjian tertulis dengan kaum Yahudi yang tertuang dalam Piagam Madinah dan sudah terdapat nilai kebebasannya. Karena kebebasan individu itu mencakup kebebasan untuk berpendapat, menulis dan mencetaknya, kebebasan berpikir, dan untuk penyebarannya. Sekarang saya akan membahas tentang kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat. Dalam Islam, kebebasan untuk berpikir dan mengemukakan pendapat sangatlah dihargai. Kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat adalah adanya masing-masing individu untuk berpikir secara mandiri tentang segala sesuatu yang ada di sekelilingnya dan fenomena-fenomena yang terjadi di sekelilingnya, dan ia mengemukakannya dengan berbagai cara. Kebebasan berpikir mencakup kebebasan berilmu dan kebebasan berpikir ilmiah. Karena dalam Al-Quran hanya menganjurkan kepada akal manusia untuk memikirkan fenomena alam dan memberikan motivasi serta merenungkannya. Kebebasan berpikir juga tidak bertentangan dengan Islam karena ajaran Islam itu tidak bertentangan dengan akal. Islam juga tidak membatasi ilmu yang dituntut dengan metode apapun. Hanya saja Islam membatasi wilayah-wilayah atau ajaran-ajaran agama. Islam mempunyai ajaran pokok atau nas-nas qat'i yang harus dijadikan landasan, yaitu ijtihad yang digunakan untuk istinbat atau menggali hukum nas-nas agama. Dalam pemerintahan Islam, kebebasan berpendapat adalah hak individu yang mengantarkannya kepada kepentingan dan nuraninya tidak boleh dikurangi oleh negara dan ataupun ditinggalkan oleh manusia itu sendiri. Hal ini dilakukan agar seorang muslim dapat melakukan kewajiban-kewajibannya.
Di antara kewajiban tersebut adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kebebasan berpendapat ini harus dilakukan dengan tujuan untuk menyebarkan kebaikan dan tidak boleh digunakan untuk menyebarkan kejahatan dan kezoliman. Kebebasan berpendapat itu sendiri harus sesuai dengan kaidah-kaidah Islam, yaitu untuk menegakkan atau melaksanakan yang baik dan meninggalkan sesuatu yang salah. Kebebasan beragama. Nabi Muhammad SAW hanya bertugas untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mubalik, dan ia tidak berhak untuk memaksa seseorang untuk mengikuti ajaran agamanya. Karena persoalan agama ini merupakan persoalan tentang keyakinan. Seseorang tidak boleh memaksa seseorang untuk melakukan atau mengikuti keyakinannya. Nabi mempunyai prinsip toleransi dan secara teknis seringkali dikaitkan dengan kemerdekaan dan kebebasan beragama atau al-hurriyah al-diniyah. Hadis yang menyatakan bahwa siapa saja yang berpindah agama akan dibunuh. Ada beberapa kelemahan dalam isnadnya yang merupakan hadis ahad. Kebebasan berpolitik dalam Islam. Dalam Islam, pemerintah yang ada saat ini merupakan wakil-wakil atau khalifah dari Maha Pencipta, dan tanggung jawabnya itu tidak dipercayakan oleh satu orang maupun beberapa kelompok, tetapi dipercayakan untuk seluruh umat Islam. Seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 55, hal ini menyatakan bahwa khalifah memiliki kedudukan yang kolektif, di mana kedudukan seorang muslim tidak lebih tinggi ataupun tidak lebih rendah daripada muslim lainnya. Memilih pemimpin. Menurut ijma sahabat, Islam memberikan penuh kebebasan kepada manusia untuk memilih pemimpin petinggi yang menguasai badan eksekutif, yaitu khalifah. Dalam istilah politik Islam dikenal dengan bayat atau janji setia, di mana seorang berjanji menyerahkan persoalannya dan persoalan seluruh umat Islam kepada pemimpinnya. Hak mengawasi dan mengontrol pemerintah. Bagian dari kebebasan mengawasi dan mengontrol pemerintah adalah melakukan kritik atau hurriyah al-mudarrah dan atau hurriyah naqd al-hakim. Mantu kegiatan pemerintah juga mendukung amar ma'ruf nahi munkar. Kebebasan ekonomi dalam Islam. Dalam Islam, seluruh jagat alam raya ini diperuntukkan semuanya untuk manusia, baik itu air, udara, maupun potensi alam lainnya. Sebagai makhluk yang menyandang gelar khalifah, manusia ditugaskan untuk melindungi alam, menjaganya, melestarikannya, serta menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Islam sangat apresiasi terhadap kegiatan ekonomi, dan dalam Islam sangat memberikan jalan seluas-luasnya untuk kegiatan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan ayat Al-Quran dengan adanya perintah untuk sholat dan menunaikan zakat. Orang yang dapat menunaikan zakat adalah orang-orang yang mapan dalam hal ekonomis. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.